Oke, kembali lagi di channel ini. Kita akan membahas 8 saham syariah tahun 2021 yang memiliki fundamental bagus dan menarik, yang rajin membagikan dividen interim, yang membuat kita banjir cuan dari dividen. Dan sebelumnya saham-saham syariah ini kita ambil dari JII, Jakarta Islamic Index tahun 2000. Ada 30 saham di sana yang terbaik, yang kita akan lihat kinerja track recordnya dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Dan dari perusahaan yang akan kita sebutkan nanti tentunya tergantung dari perusahaan tersebut di waktu mendatang. Kebijakan dari setiap perusahaan berbeda-beda dan tergantung dari kinerja perusahaan tersebut. Dan di sini saya membagikan list saham syariah tersebut tentunya sudah melihat kinerja yang yahut dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa kita buat pijakan di waktu mendatang. Oke, bahasan kita kali ini yaitu apa itu dividen interim, cara agar banjir cuan dari dividen interim, 8 list saham syariah yang rajin membagikan dividen interim. Oke, yang pertama, dividen interim adalah dividen yang ditentukan atau dibagikan sebelum dividen inti dibagikan. Yang dimaksud itu, kita ambil contohnya saja, ada sebuah perusahaan A akan membagikan dividennya di bulan 12, tapi di bulan 6 perusahaan tersebut sudah mencapai target penjualan produknya. Maka hasil keuntungannya sudah bisa dibagikan kepada para pemegang sahamnya, dan di akhir tahun juga akan membagikan dividennya yang telah dijadwalkan, tapi tentunya melihat kinerja perusahaan tersebut. Jadi di sini kita akan mendapatkan 2 kali cuan dari dividen. Dan cara agar banjir cuan dari dividen interim tentunya ada banyak sekali caranya ya. Antara lain yaitu melihat data track record tahun-tahun sebelumnya, data dari perusahaan tersebut ya. Jadwal pembayaran dividen, bagaimana track recordnya. Jika sudah ketemu, maka kita akan membeli emiten tersebut sebelum jadwal pembayaran dividen. Nah, itu adalah salah satu caranya. Anda semua juga bisa membeli saham tersebut untuk jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang Anda bisa mengoleksi saham tersebut. Untuk jangka pendek Anda harus bisa melihat track record perusahaan tersebut di tahun-tahun sebelumnya, untuk bisa melihat atau aba-aba sebelum hold di emiten tersebut. Dan jika mau banjir cuan bulanan nanti dari dividen, nanti kita akan bahas di video lain list saham syariah yang membagikan dividen dari bulan Januari sampai bulan Desember agar kita gajian bulanan dari dividen. Oke, tidak usah lama-lama, kita akan memberikan 8 list saham syariah yang rajin membagikan dividen interim. Yang pertama ada saham UNVR, Unilever Indonesia, merupakan salah satu perusahaan konsumer ternama di Indonesia yang membuat dan menjual lebih dari 400 brand ke seluruh dunia, dan sudah lebih dari 2 miliar orang menggunakan produknya di setiap harinya. Berikut ini merupakan brand-brand utama dari Unilever, ada Dove, Lifebuoy, Close Up, Domestos, AC, Cif, Love Beauty and Planet, dan masih banyak lainnya. Sedangkan dilihat dari grafik fundamentalnya, revenue dan net profitnya meningkat terus dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Di tahun 2020-2021 ini ada perlambatan juga yang dipicu dari pembayaran dividen agak kecil. Jadi kemungkinan faktor itulah yang jadi penyebab saham ini harganya cenderung turun. Ada banyak para pemegang saham menjual saham ini. Tapi perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat bagus, termasuk saham premium di Indonesia ketika dilihat dari segi grafik income statement dan balance sheet-nya. Untuk dividennya juga dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, ada 2 kali pembayaran dividen. Data ini merupakan data sebelum stock split tahun 2020 ya. Itu merupakan data terakhir mereka membayarkan dividen interim dan dividen utama. UNVR sendiri stock splitnya itu ada 1:5 ya, sudah dibagi menjadi 5 bagian. Tetapi untuk pembayaran dividen tahun 2020 kemarin agak kecil ya, kemungkinan karena adanya pandemi ya, tapi termasuk wajar saja karena ada faktor yang tidak diduga ya, musibah. Sedangkan untuk evaluasinya, price earning rasionya atau pernya ada sekitar 31 kali. Jadi agak kemahalan. Jadi saham ini termasuk saham yang kemahalan ketika dilihat dari pernya ya, karena sudah kemahalan, cenderung mau turun, jadi tidak masalah. Tapi saham ini merupakan saham yang rajin membagikan dividen interim. Nanti kita akan bahas di video lain tentang UNVR. Kemudian ada saham Sido muncul, produknya Dato Angin, Gugu Bima, dan merupakan perusahaan yang terkenal juga di Indonesia ya. Ketika dilihat dari grafik net profit dan balance sheet 7 tahun terakhir ini, perusahaan ini sangat bagus, kinerja meningkat terus ya. Dan jika kita lihat dari pembayaran dividennya dari tahun 2015 sampai tahun 2021, mereka rutin membagikan dividen 2 kali di setiap tahunnya, sangat royal. Untuk pembayaran dividennya sendiri biasanya di akhir Oktober dan November.
Oke, di sini saya akan membagikan poin penting untuk kegiatan dan momen membagikan dividen interim biasanya memicu kenaikan atau sentimen positif dari sebuah saham yang membagikan dividen interim. Jadi, pembagian dividen interim ini biasanya membuat para investor ramai-ramai membeli saham di perusahaan yang akan membagikan dividen interim. Jadi, biasanya membuat harga saham juga akan naik ya. Ini merupakan fenomenal dan kesempatan untuk menjual saham dengan cepat. Dan untuk evaluasinya, saham Sido sendiri dividen yield-nya ada 4%-an, untuk price earning rasionya ada 26 kali, jadi agak mahal jika dibandingkan dengan saham-saham konsumer lainnya. Untuk saham Sido nanti kita akan bahas juga di video lain. Kemudian ada saham MBAP Mitra Bara Adi Pradana. Ini merupakan saham yang bergerak di sektor batubara dan salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia. Jika dilihat dari segi fundamentalnya cukup bagus dibandingkan dengan perusahaan batubara lainnya, dan jika dilihat dari grafik revenue dan net profitnya, rasio dan probabilitasnya ini naik turun terus ya, tapi profitnya tetap naik dari tahun ke tahun, lebih bagus dibanding perusahaan-perusahaan batubara lainnya. Ini juga termasuk membagi dividen interim. Untuk dividennya juga sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mereka membagikan 2 kali di setiap tahunnya. Sedangkan untuk evaluasinya price earning rasionya ada sekitar 4 kali ya, jadi tergolong cukup murah juga ya. Dan PVB-nya masih berada di angka 1 ya. Nanti untuk saham MBAP akan kita bahas di video lain. Kemudian ada saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ini merupakan perusahaan tambang batubara yang besar juga dan royal dalam membagikan dividen interim. Dan ketika dilihat dari segi fundamental, balance sheet dan income statement-nya oke ya. Walaupun dilihat dari income statement-nya cenderung naik turun, revenue dan net profit-nya. Nah, ini yang perlu kita teliti dari ITMG dan untuk pembayaran dividen tahun 2015 tahun 2021 mereka cukup royal 2 kali dalam setahun ketika dilihat dari data yang ada di sini. Sedangkan untuk evaluasinya price earning rasionya sudah agak turun menjadi 6 kali ya. Jadi lebih agak murah. Untuk analisa lebih detail saham ini akan kita bahas di video lain. Kemudian ada ADRO, Hydro Energi. Ini masih berada di perusahaan tambang ya. Ketika dilihat dari income statement dan balance sheet-nya fundamental, ADRO juga menaik turun layaknya seperti perusahaan tambang batubara lainnya. Dan untuk pembayaran dividen dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ini mereka rutin juga dalam pembayaran 2 kali dalam setahun untuk pembayaran dividen. Sedangkan untuk evaluasinya, net price earning rasionya masih cenderung masih murah, sekitar 8 kali dari 60% harga per lembar sahamnya, atau dibilang under value ya. Kemudian ada SCMA, Surya Citra Media, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang media. Salah satu anak perusahaan mereka ada SCTV dan Indosiar, merupakan bagian dari perusahaan SCMA ini yang terban juga di Indonesia. Ketika dilihat dari fundamentalnya, income statement dan balance sheet-nya cukup bagus juga, revenue dan net profit naik terus dari tahun ke tahun, walaupun ada penurunan juga di tahun 2020. Untuk data earning per share-nya ada penurunan juga sejak tahun 2018, dan untuk pembayaran dividennya mereka cukup rutin sejak tahun 2015 2 kali dalam setahun. Dan untuk nilainya juga cukup besar ketika dibandingkan dengan harga saham nilai dividennya ya. Sedangkan untuk evaluasinya price earning rasionya 16 kali, jadi agak mahal sedikit ya. Kemudian ada saham DVLA, Daria Varia Laboratoria. Ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang consumer good, perusahaan konsumer kesehatan ya. Produknya ada vitamin dan produk kesehatan lainnya. Untuk fundamentalnya dari segi income statement dan balance sheet-nya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Ini sangat bagus. Sedangkan earning per share-nya juga sangat bagus, mengalami pertumbuhan kontinu terus dari setiap tahunnya. Untuk dividennya mulai tahun 2015 mereka rutin membayarkan 2 kali setiap tahunnya. Pembagiannya biasanya di bulan Oktober ya. Sedangkan untuk evaluasinya, price earning rasionya 15 kali, cukup rendah dibandingkan dengan sektor konsumer lainnya. Dan yang terakhir ada saham UNTR, United Tractor, merupakan perusahaan terbesar dan menjadi market leader-nya di bidangnya ya, dan merupakan bagian dari Astra International. Mereka itu punya beberapa lini bisnis, diantaranya ada construction mesin, mining construction, merupakan perusahaan yang mendekati tambang juga. Sedangkan balance sheet dan income statement-nya mengalami pertumbuhan terus dari tahun ke tahun ya. Di tahun 2018, 2019 saham ini profitnya sangat bagus ya. Sedangkan probabilitasnya cukup bagus walaupun naik turun juga.
Sedangkan earning per share-nya dari tahun 2015 terakhir mengalami peningkatan terus, sedangkan di pembagian dividennya juga sangat rutin dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ini 2 kali dalam setahun, cukup royal juga. Sedangkan dari evaluasinya price earning ratio-nya ada 10 kali, cukup agak mahal sedikit ya. Oke, itu adalah 8 saham syariah yang memiliki fundamental bagus dan menarik untuk diinvestasikan. Nah, kesimpulannya, dividen interim itu sumber passive income dari investor, karena investor itu tidak trending ya. Jadi, dividen interim itu sangat membantu kepada para investor ya. Kemudian pelajari dari track record perusahaan tersebut supaya bisa tahu kedepannya perusahaan itu bagaimana. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.